Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sungguh bersyukur pada hari ini kita boleh kembali datang kepada Tuhan, duduk tenang di bawah kakinya, dan mendengarkan Dia berbicara. Mari sebelum kita mendengarkan firman-Nya, kita berdoa terlebih dahulu, meminta pertolongan daripada Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk hari yang Engkau berikan. Saat ini kami datang kepadamu dengan hati yang rindu untuk mendengar suara-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu boleh menguatkan dan mengubahkan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, perenungan kita hari ini terambil dari 1 Raja-Raja 18 ayat 36-37 yang berbunyi demikian. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Saudara, ada satu hal yang sering tanpa sadar kita pikirkan dalam hidup rohani kita, yaitu kita merasa harus cukup baik dulu supaya Tuhan mau menerima kita. Kita merasa harus berbuat lebih banyak, lebih rajin, lebih benar, baru Tuhan akan mendengar doa kita. Akhirnya, hubungan kita dengan Tuhan jadi penuh rasa takut. Takut tidak cukup baik, takut ditolak, takut Tuhan tidak berkenan. Padahal kalau kita lihat kisah di 1 Raja-Raja 18, ada perbedaan yang sangat jelas. Kita bisa melihat para nabi Baal waktu itu berteriak-teriak, mereka menari-nari, bahkan mereka melukai diri mereka sendiri. Supaya tanda kutip Tuhan atau dewa mereka itu menjawab. Mereka berusaha mati-matian. Tapi hasilnya tidak ada jawaban. Hening, kosong. Lalu Elia datang, saudara. Dia tidak teriak-teriak, dia tidak menyiksa dirinya. Bahkan dia menyiram kurban itu dengan air, membuatnya semakin mustahil secara manusia untuk dapat terbakar. Tapi waktu dia berdoa, dia hanya bersandar pada Tuhan. Dia tidak berkata, "Tuhan lihat, aku sudah berbuat banyak." Tidak. Dia berkata, "Jawablah aku, supaya orang tahu Engkau adalah Allah." Sudah di sini kita belajar suatu hal yang sangat penting, yaitu relasi dengan Tuhan bukan dibangun dari usaha kita, tapi dari kasih karunia Tuhan. Kita tidak datang kepada Tuhan karena kita layak, tapi karena Tuhan itu baik. Dan ini sangat berkaitan dengan tema gereja kita tentang relasi. Relasi yang sehat itu bukan relasi yang penuh tekanan dan tuntutan. Bayangkan kalau dalam keluarga, saudara, seorang anak harus terus membuktikan diri supaya orang tuanya mau menerima dia. Wah, itu sangat melelahkan. Tapi relasi yang benar adalah relasi yang penuh kasih, di mana penerimaan datang terlebih dahulu. Inilah Injil, saudara. Kita diterima bukan karena kita baik, tapi karena Yesus sudah mati untuk kita. Seperti yang dikatakan dalam Roma 5, ketika kita masih lemah, ketika kita masih berdosa, Kristus sudah mati bagi kita. Jadi saudara, hari ini kita tidak perlu datang kepada Tuhan dengan rasa takut, melainkan kita datang sebagai anak yang tahu bahwa Bapaknya mengasihi dia. Saudara, mungkin hari ini ada yang merasa saya tidak cukup baik, atau saya sudah terlalu banyak gagal. Tapi saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan, kita tidak perlu berusaha keras untuk mendapatkan kasih Tuhan. Kita hanya perlu datang karena di dalam Kristus kita sudah diterima. Jadi mari kita belajar membangun relasi dengan Tuhan bukan dengan rasa takut, tapi dengan iman. Bukan dengan tekanan, tapi dengan kepercayaan. Saudara, Tuhan bukan Allah yang jauh dan menakutkan. Dia adalah Bapa yang dekat dan penuh kasih karunia. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ampuni kami kalau selama ini kami datang kepadamu dengan rasa takut, seolah-olah kami harus berusaha keras supaya Engkau menerima kami.
Tapi hari ini kami belajar bahwa Engkau adalah Allah yang penuh kasih karunia. Engkau menerima kami bukan karena kami layak, tapi karena kasih-Mu yang besar di dalam Yesus Kristus. Tolong kami ya Tuhan, untuk boleh membangun relasi yang benar dengan-Mu. Relasi yang penuh iman, penuh kepercayaan, dan penuh kasih. Kuatkan setiap kami ya Tuhan yang sedang bergumul. Ingatkan kami bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.